Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1830 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11. Di bawah perikop Otniel, demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Ristaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Ristaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Ristaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada seperti pola atau grafik yang sangat klasik dalam perjalanan bangsa Israel. Di saat mereka hidup dalam masa damai, masa-masa mereka diberkati Tuhan, mereka hidup dalam rasa aman yang luar biasa, tapi justru di balik mereka merasakan rasa aman itu, mereka lengah, mereka tidak berjaga-jaga, mereka silau dengan berkat-berkat Tuhan. Akhirnya apa saudara? Mereka melupakan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Dan Tuhan menghukum mereka dengan menjual mereka pada musuh-musuh Israel. Dalam keadaan terpuruk, bangsa Israel ini sadar dan mereka bertobat. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirim penolong untuk menyelamatkan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan perjalanan bangsa Israel itu grafiknya seperti itu, naik turun. Ketika mereka diberkati, justru di sana mereka silau dengan berkat, mereka tidak berjaga-jaga, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Di saat mereka terpuruk, mereka sadar, mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kirim penolong. Dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan kirim hakim untuk mengangkat bangsa Israel dari keterpurukan mereka. Di saat mereka kembali kepada Tuhan, mereka dipulihkan, mereka diberkati, ya terus naik turun seperti itu, jatuh lagi dalam dosa dan seterusnya. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, kita melihat kesabaran Tuhan yang luar biasa.
terhadap bangsa yang tegar tengkuk ini. Sabarnya Tuhan Allah Israel melihat kelakuan bangsa Israel kepada Tuhan. Saya lihat, wow, luar biasa. Jatuh bangun dalam dosa, tapi kasih Tuhan sungguh luar biasa kepada bangsa Israel. Amin. Tuhan tetap menerima mereka apa adanya dan memberikan pengampunan, pemulihan, pemeliharaan, dan penyelamatan bagi bangsa yang tegar tengkuk ini. Haleluya. Begitu juga kasih sayang Tuhan bagi kita orang yang berdosa, yang sekarang bertobat besok kumat, yang sekarang setia besok berubah setia. Betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita orang berdosa. Haleluya. Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi saudara dan saya orang berdosa. Haleluya. Lihat bangsa Israel, berapa kali mereka berbuat kesalahan, tapi tetap Tuhan mengasihi mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan terpuruk sekalipun, ketika mereka dihukum Tuhan, saudara lihat, ketika bangsa Israel bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim penolong buat mereka. Oh haleluya. Dalam konteks ini, Tuhan mengirim hakim yang pertama, yaitu Otniel, anaknya Kenas, saudara Kaleb. Artinya, Otniel ini adalah keponakan Kaleb. Arti nama Otniel, artinya Allah adalah kekuatanku. Amin. Haleluya. Saya mau kita melihat alasan Tuhan, kenapa Tuhan memilih Otniel untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Minimal dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada 3 alasan Tuhan memilih Otniel. Yang pertama, Otniel adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan di ayat 10a di sana. Dikatakan firman Tuhan ini, katakan, Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sampai saat ini Tuhan memilih hamba-hambanya, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sama seperti Tuhan memilih para diaken-diaken. Tuhan memilih Stefanus karena Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan dalam kehidupan saudara, Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana Roh Kudus memenuhi kita kalau kita hidup dalam dosa, cemar dengan perbuatan-perbuatan cabul, zina, perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya yang mencemari kehidupan kita? Bagaimana Roh Kudus mau tinggal dalam diri kita kalau kita masih kompromi dengan dosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan seseorang ketika seseorang itu hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Otniel betul-betul hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman, sehingga Roh Tuhan menghinggapi dia, memenuhi kehidupannya. Roh yang kudus itu memenuhi kehidupan Otniel karena Otniel memelihara hidupnya tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya saat ini juga Tuhan memilih orang yang menjadi hambanya, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, di mana di dalam dirinya tinggal atau diam Roh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Pentakosta terjadi sekali untuk selamanya. Tidak ada itu hari Pentakosta kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sekali untuk selamanya. Di saat kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, maka kita harus menjaga hadirat Tuhan di dalam diri kita dengan menjaga bait Allah di dalam diri kita.
Mari kita mau hidup dalam kekudusan, supaya Roh Kudus itu mau tinggal diam di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Otniel dipilih Tuhan untuk menjadi hakim pertama atas bangsa Israel, karena Otniel dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua, saudara, Otniel dipilih Tuhan menjadi hakim atas bangsa Israel karena Otniel seorang yang takut akan Tuhan. Dari mana kita tahu Otniel adalah seorang yang takut akan Tuhan? Dilihat dari namanya. Arti nama Otniel adalah Allah adalah kekuatanku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa Otniel adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau saudara hidup takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Bahkan lebih daripada Otniel, Tuhan akan pakai saudara untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan nggak pernah memakai orang yang kepala batu, yang tidak takut akan Tuhan, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan nggak akan pakai orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu dipakai iblis. Orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang takut Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang-orang seperti itulah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita yang mau dipakai Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Selalu saya katakan, takut akan Tuhan ini artinya dalam Amsal itu berkata takut berbuat kejahatan, takut berbuat dosa. Artinya kita yang betul-betul hidup di dalam Tuhan takut berbuat dosa. Amin. Takut berbuat satu kejahatan. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kejahatan yang dimaksudkan firman Tuhan ini ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Perhatikan di ayat 7 di sana. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan di sini berarti orang yang lupa sama Tuhan, lupa berdoa, lupa baca firman, lupa jam untuk beribadah, lupa melayani. Itu orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dan mereka melakukan firman Tuhan dikatakan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Mari kita mau selalu ingat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau lakukan semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dengan rasa takut akan Tuhan. Mari kita mau terus mau andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dalam pelayanan, baik dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Yang kita mau andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Bukan andalkan diri kita. Bukan, kita mau andalkan Tuhan. Sebagai bentuk rasa takut kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, Otniel adalah seorang pemberani. Saudara perhatikan di ayat 10b di sana dikatakan begini. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Risataim, Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Risataim. Haleluya. Otniel dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel, karena Otniel adalah seorang pemberani. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan hanya takut kepada Tuhan. Selain daripada itu kita tidak boleh takut. Sekalipun musuh banyak yang ada di depan kita, kita tidak perlu takut. Kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Saudara, Otniel, dia hanya takut kepada Tuhan. Selain daripada itu, dia berani. Walaupun musuh di depannya begitu kuat, begitu banyak, tapi dia pemberani yang luar biasa. Saudara, kalau saudara melihat dalam kitab Yosua pasal 15,
Kaleb pernah menawarkan siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenaz saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Otniel seorang pemberani, bukan seorang penakut, seorang pengecut, tidak. Dia seorang yang gagah berani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika dia mau terjun dalam pelayanan, saudara sudah takut duluan. Aduh, daerah ini daerah rawan nih. Daerah ini, waduh, orang-orangnya ganas-ganas, orang-orang di sana ini masih radikal dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan cari sekarang ini adalah orang yang berani. Orang yang berani menerobos. Amin. Saudara, Tuhan gak mencari hamba Tuhan yang penakut, apalagi pengecut. Tuhan gak butuh orang-orang seperti itu. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang gagah berani. Haleluya. Saudara, pastikan saudara yang mau merespon panggilan Tuhan, terjun dalam dunia pelayanan, adalah orang-orang yang gagah berani. Berani melakukan terobosan, berani ditempatkan di mana saja, di daerah radikal sekalipun. Kita gak takut, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Otniel. Dia seorang hakim pertama atas bangsa Israel. Dan saya melihat di sini alasan Tuhan memilih Otniel. Otniel adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Otniel adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan Otniel seorang yang gagah berani. Pastikan saudara, yang mau dipakai Tuhan memiliki spirit yang sama seperti Otniel. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Kalau rumah tangga mereka saat ini sedang goncang, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa untuk tanggal 29 hari Kamis nanti, untuk perayaan hari ulang tahun yang kelima, audio renungan pagi ini mengudara. Tuhan Yesus berkati, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan menyediakan semuanya, dan Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semuanya pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tinggal 4 hari lagi perayaan hari ulang tahun yang kelima audio renungan pagi ini mengudara tanggal 29 Juni di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali, pukul 5 sore. Pembicara Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Saudara yang mau hadir, harap konfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian karena tempat terbatas.
Saya tunggu konfirmasi saudara dengan cara menjapri WA saya di 081337491360. Saya tunggu konfirmasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk pekerjaan suksesnya hari ulang tahun yang kelima audio renungan pagi ini mengudara, saudara bisa menabur, mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Terima kasih atas taburan berkat saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.